solidaritas teman-teman semuanya umat beragama itu cukup bagus ya, menghargai pelaksanaan kegiatan keagamaan. Kalau menurutmu video ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa untuk like, tulis komentar, dan subscribe, serta klik tanda lonceng supaya kamu tidak ketinggalan konten berikutnya. Olehnya saya selalu bilang, menyangkut persoalan agama ini, ya hari ini kami masuk di masjid, mungkin hari Jumat teman-teman Kristiani budaya itu masuk gereja, tapi setelah itu ayo kita keluar, kita bangun, kita jalin kebersamaan, ya kita silaturahmi dalam soal-soal sosial, ya untuk menjaga keutuhan, membangun daerah kita masing-masing. Bapak sekalian, saya berterima kasih atas kegiatan ini, ya untuk melakukan dialog ya antar umat beragama, karena persoalan umat beragama sebetulnya di Sulawesi Selatan ini cukup baik ya, indeks kerukunan kita, indeks kerukunan umat beragama Provinsi Sulawesi Selatan. Saya hanya selalu bilang kita hanya jaga dan tingkatkan aja ya, karena untuk ke bawah ini kami sudah sampaikan, dan seluruh aktivitas menyangkut persoalan kegiatan-kegiatan hari besar atau mungkin kegiatan-kegiatan secara provinsi dan nasional, kami selalu melakukan pertemuan dengan seluruh ketua-ketua majelis agama. Kemarin saya sebelum Ramadan kami hadirkan semuanya ketua-ketua majelis agama, dan alhamdulillah solidaritas kita semuanya, bahkan informasi kemarin ya dari agama Hindu, agama Katolik juga bertepatan dengan puasa di bulan Ramadan juga, yang pada akhirnya sudah saling menghargai, saling menghormati itu jalan, dan alhamdulillah kegiatan keberagamaan kita selama bulan Ramadan itu cukup luar biasa, dan saya termasuk diendekan ya. Olehnya itu Pak Menteri ya, Pak Menteri Agama dalam program prioritasnya sebetulnya adalah bagaimana supaya kerukunan umat beragama, moderasi beragama ini itu tetap jalan, karena ini aset yang paling berharga di Indonesia Pak. Tidak ada negara yang semajemuk kita ini tapi kehidupannya sangat damai, sangat tentram. Ya, orang yang punya etnis, punya golongan hanya 6-7 itu bisa negaranya hilang gara-gara konflik. Kita ini luar biasa Pak, etnisnya, budayanya, agamanya, kemudian rasnya itu luar biasa banyaknya, tapi kita bisa bertahan sampai hari ini, dan insya Allah seterusnya ketika kerukunan umat beragama, moderasi beragama kita pelihara, alhamdulillah itu bisa berjalan. Saya selalu bilang ketika semua tokoh-tokoh agama itu turun gunung untuk menyampaikan ajaran agamanya secara benar kepada seluruh umatnya, Pak tentara, Pak Kajari, Pak polisi mungkin kurang tugasnya. Iya, kan kenapa? Karena orang semua ajaran agama itu tidak ada satupun agama yang bisa istilahnya bertentangan dengan nilai kemanusiaan, bertentangan nilai kemaslahatan, bertentangan nilai kejujuran, keadilan. Tidak ada. Semuanya secara universal agama itu ya secara kemanusiaan sama. Ya di masa-masa yang akan datang yang kita lakukan. Apa bedanya kita dengan yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama Pak. Ya, saya selalu bilang Allah saja di dalam Al-Qur'an menyebut walaqad karramna bani Adam. Ya, Allah saja memuliakan anak cucu Adam tanpa harus mengenal siapa. Yang namanya manusia, nilai besar dari agama, yang namanya manusia itu harus dihargai, itu harus dihormati, enggak ada. Tidak harus mengenal latar belakang agamanya juga. Kalau hari ini misalnya ada contoh di sini ada orang yang meninggal lalu tidak diurus semua, dia mengenal agamanya yang meninggal itu, kalau tidak ada yang ngurus, semua orang yang ada di sekitar sini semuanya berdosa. Iya kan? Makanya itu penghargaan untuk kemanusiaan. Saya kira ini cukup luar biasa. Ya, pertemuan-pertemuan seperti ini sebetulnya kami harap ini rutin, tapi apa boleh buat Pak Kajari, Pak Asisten anggaran dari Kementerian Agama selalu kita mau tingkatkan. Ya kemarin ya 50, 60
ya mudah-mudahan kedepannya bisa meningkat. Ya Pak Malika ya, ya mudah-mudahan bisa supaya ya, untuk setiap bulan ya atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang ingin dikomunikasikan bagi seluruh ya umat-umat beragama untuk kita rapat secara rutin. Olehnya itu pada seluruh hadirin di kantor wilayah kita juga ada istilahnya program selebrasi kerukunan ya. Karena selama ini kalau sosialisasi menyangkut persoalan moderasi beragama, saya kira itu sudah paham betul. Malah sebetulnya kegiatan moderasi beragama ini hanya bahasa selama ini sudah kita laksanakan secara bersama-sama. Ya di aktivitas kita berkomunikasi dengan umat-umat beragama itu kan sudah berjalan dengan baik. Saling menghargai, kerjasama, kesetaraan, itu sama Pak. Apa bedanya kami dengan mereka yang beragama dengan Kristen, Hindu, Konghucu dan sebagainya di depan hukum, di depan NKRI atau di depan Bhinneka Tunggal Ika? Ada beda. Ya cuma memang ada sisi toleransi yang harus kita lebih kembangkan lagi. Ketika nilai toleransinya itu negatif, tidak mungkin bisa dijadikan positif. Artinya begini, ketika umat beragama yang minoritas itu kadang-kadang kan ya tidak bisa bersuara karena mungkin ada kekhawatiran ini. Ya, tetapi kalau umat yang minoritas itu bisa bersuara di tengah mayoritas, itu diharapkan itu keinginan kita. Ya, contoh selalu dicontohkan itu kalau ada orang naik mobil, Pak, ada orang hamil, lalu ada orang yang laki-laki bertubuh tegap, ya, lalu duduk merokok dalam mobil, padahal ada orang hamil. Kalau orang hamil ini bisa menegur, itulah toleransi positif. Artinya dia dapat jaminan kalau dia menegur itu bisa tidak masalah. Ya. Tapi kalau toleransi negatifnya, memang ini tidak ada apa-apa karena perempuannya dia takut ngomong kepada mereka karena orang ya mungkin bedanya besar dan sebagainya. Memang terjadi komunikasi tapi tidak bisa bahwa itu jangan merokok karena ini mungkin tidak cocok dengan saya karena saya hamil. Itu namanya toleransi negatif, tidak bisa. Nah yang kita harapkan itu bahwa di depan hukum kita semuanya apapun ya apapun masalah dan apapun kejadiannya itu bisa kita komunikasikan dengan siapa saja. Itu namanya merdeka di dalam hukum. Dan ini yang sebetulnya kita harus lakukan. Olehnya itu kantor wilayah Kementerian Agama itu banyak melakukan hal, termasuk kita punya program Desa Sadar Kerukunan. Ya. Ini Desa Sadar Kerukunan. Kita bangun ya. Ada proyek beberapa kabupaten itu kita jadikan satu desa itu sebagai percontohan. Di situ ada masjid, di situ ada gereja. Mungkin kalau ada tiara lebih bagus lagi. Kalau semua umat di situ itu kita akurkan dengan memberikan biaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbau toleransi supaya mereka atau kegiatan dan komunikasinya itu bisa lancar. Dan itu ada beberapa kabupaten, cuma kami mau supaya tindak lanjut dan keberlanjutannya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, karena selama ini kita berikan biaya itu dan itu bisa diikuti dengan respon biaya berikutnya untuk melanjutkan komunikasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh umat beragama. Dan hari ini saya yakin Kabupaten Nrekan ini cukup luar biasa dan semua stakeholder hadir. Ini buktinya bahwa perhatian pemerintah daerah maupun kerukunan umat beragama dan Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Nrekan ini cukup luar biasa dan tidak diragukan. Dan itu yang kita butuhkan selama ini supaya semua umat memberikan memberikan pengertian, memberikan nilai ajaran-ajaran agama kepada seluruh warganya untuk dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau ini terjadi, insya Allah semuanya kehidupan kita akan damai, akan tenang, dan insya Allah membuat daerah Kabupaten Nrekan ini juga bisa sejahtera seluruh masyarakatnya. Olehnya itu sekali lagi Pak Kajari atas kehadirannya, Pak Asisten atas kehadirannya. Kalau ada nih Pak Kakang Kemena, ada Pak Asisten, apalagi kalau ada Kepala Badan Kes Bampol, ya itu
luar biasa komunikasinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Nganreka. Kanwil Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama itu sangat Pak. Ya, makanya anggaran prioritas kami di Kementerian Agama itulah anggaran kerukunan umat beragama. Bagaimanapun diestimasinya kegiatan Pak Kajari itu tidak bisa karena itu anggaran prioritas untuk teman-teman yang ada di FKUB maupun umat-umat beragama di Sulawesi Selatan. Kami intens Pak, sekali lagi intens dengan pengurus FKUB Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau bukan di kantor saya, mungkin ada tempat tertentu kami rapat ataupun di warkop kalau santai, dan selalu kami panggil untuk membicarakan hal-hal menyangkut persoalan umat yang ada di Sulawesi Selatan. Termasuk Pak Kajati luar biasa itu perhatiannya. Ya kemarin menyangkut persoalan program wakaf, beliau terjun langsung kan, iya luar biasa itu Pak Kajati itu merespon betul itu, makanya kami PKS dengan Pak Kajati dengan pertanahan, dan ya insya Allah ya, dan kemarin ditanya lagi bagaimana Pak kan berjalan gitu, saya bilang alhamdulillah. Kemarin di Wajo sudah ada juga yang selesai, langsung Pak Menteri serah terimakan di Asadia waktu itu. Sekali lagi, iya, sekali lagi terima kasih Pak Pastor ya, kemudian Pak Pendeta atas kehadirannya, membina umat. Kita ini semuanya saudara, ya kita ini semuanya saudara. Mari kita bina masing-masing umat kita dengan Kabupaten Nganreka di masa yang akan datang. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada kita semuanya sebagai motivasi saja. Ya saya mau masukan aja dari FKUB ke Kang Kemenak. Apa yang menjadi masukan, insya Allah saya akan pelajari dan insya Allah tidak lanjuti untuk program-program di masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat siang.